Malam itu, ketika keheningan memeluk erat setiap sudut kamar kos, suara tangisan samar-samar terdengar dari kamar sebelah. Tapi tunggu, bukankah kamar itu sudah lama kosong? Siapa yang menangis di tengah kegelapan tanpa jejak? Atau mungkin sesuatu yang lain sedang bersembunyi di balik dinding-dinding tua itu? Apakah penjelasan logis bisa menjawab semua kejadian aneh ini? Atau ada rahasia gelap yang lebih besar tertinggal di tempat-tempat yang kita anggap biasa saja? Bagaimana jika penghuni kos bukan satu-satunya makhluk yang mendiami bangunan itu? Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Cerita ini dimulai dengan suasana yang mencekam, di mana seorang pria bernama Raka sedang duduk di kamarnya sambil menonton YouTube. Di luar jendela, malam semakin larut dan sunyi. Hanya sesekali terdengar suara angin yang berdesir pelan melewati pepohonan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan samar-samar dari kamar sebelah. Awalnya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun suara tersebut semakin terdengar jelas. Raka pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar sebelah. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Lampu di kamar itu juga tampak mati. Namun tangis itu terus berlanjut. Kadang terdengar pilu, kadang melemah. Setelah beberapa saat, suara itu tiba-tiba hilang begitu saja. Keesokan harinya, ketika Raka bertanya kepada teman kosnya tentang siapa yang tinggal di kamar itu, ia terkejut mengetahui bahwa kamar tersebut kosong. Malam itu, ternyata tak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Rasa penasaran mulai menggerogoti pikiran Raka sepanjang hari. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kamar itu dari penghuni lain. Namun jawaban yang didapat hanya membuatnya semakin bingung. Salah satu temannya, Dina, mengatakan bahwa kamar itu sudah lama kosong karena pemiliknya pindah ke kota lain. Namun, ada desas-desus bahwa kamar tersebut dulunya ditempati oleh seorang gadis yang mengalami nasib tragis. Meski demikian, Dina enggan menjelaskan lebih lanjut, seolah-olah ada rahasia kelam yang tak ingin dibongkar. Rasa ingin tahu Raka semakin memuncak, dan ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kamar itu. Ia mulai mencari informasi dari orang-orang di sekitar lingkungan kos, bahkan mencoba mencari petunjuk di internet tentang riwayat tempat itu. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh dan tak terjelaskan di balik semua ini. Malam berikutnya, Raka memutuskan untuk tetap terjaga hingga larut, berharap bisa mendengar suara tangisan itu lagi. Ia membawa sebuah senter kecil dan duduk di dekat jendela kamarnya, memperhatikan setiap gerakan di lorong kos yang remang-remang. Jam demi jam berlalu tanpa ada tanda-tanda apapun, hingga akhirnya, tepat pada pukul 2 pagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya tangisan, melainkan juga suara langkah kaki yang pelan namun pasti, seolah-olah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa itu hanyalah ilusi atau halusinasi. Namun, naluri alaminya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di sana. Tanpa sadar, ia menggenggam erat senter di tangannya, siap untuk melakukan apapun yang diperlukan jika situasi semakin aneh. Di lain waktu, seorang wanita bernama Sari mengalami kejadian aneh di kosannya. Saat tengah malam, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gemerincing kunci yang digantung di meja belajarnya. Anehnya, kunci itu bergoyang dengan sangat kencang, padahal tidak ada angin atau hewan seperti tikus yang menyentuhnya. Suara itu begitu tajam dan berirama, seolah-olah seseorang sedang memainkannya dengan sengaja. Sari mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya imajinasinya saja yang bermain-main di tengah kesunyian malam. Namun, beberapa hari kemudian,
Ia kembali terbangun pada jam yang sama. Kali ini mendengar suara gagang pintu kamarnya yang berderit seolah-olah ada yang mencoba membukanya. Ketika ia melihat dari celah pintu, tidak ada siapapun di luar. Hening. Tidak ada jejak langkah kaki atau bayangan yang terlihat. Pengalaman-pengalaman ini membuat Sari merasa sangat tidak nyaman. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di tempat itu, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Setelah 1 bulan penuh dengan kejadian serupa, ia akhirnya memutuskan untuk pindah setelah hanya 3 bulan tinggal di tempat itu. Sebelum pergi, ia sempat berbicara dengan pemilik kos tentang pengalamannya. Namun sang pemilik hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin kamu hanya kurang tidur." Meski demikian, Sari merasa lega setelah meninggalkan tempat itu. Meskipun ia masih sering terbangun di malam hari dengan perasaan was-was. Kemudian, ada cerita dari Dika dan Rina, 2 sahabat yang tinggal di sebuah kosan di daerah Sumatera Selatan. Suatu malam, tepat pada tengah malam, Dika terbangun dan melihat Rina sedang duduk di pojok kamar, menghadap tembok dengan rambut terurai. Ketika ia bertanya apa yang sedang dilakukan Rina, dia tidak menjawab. Lebih aneh lagi, ketika Dika menoleh ke kasur, ia melihat Rina masih tertidur pulas. Spontan, Dika langsung berteriak, dan sosok itu mulai berbalik menghadap mereka. Wajahnya putih pucat, tertutup oleh rambut panjang yang menjuntai. Mereka berdua langsung menyalakan lampu dan melakukan wudhu serta membaca doa sampai pagi. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi keduanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Dika mulai merasakan hal-hal aneh lainnya. Barang-barang kecil di kamarnya sering berpindah tempat tanpa penjelasan yang logis. Buku-buku yang tadinya tersusun rapi di rak tiba-tiba berserakan di lantai. Bahkan, suatu pagi, ia menemukan selimutnya basah seolah-olah baru saja dicelupkan ke dalam air. Rina, yang biasanya lebih tenang, mulai mengalami mimpi buruk berulang tentang sosok wanita berambut panjang yang berdiri di ujung tempat tidurnya. Mimpi-mimpi itu begitu nyata sehingga ia sering terbangun dengan napas tersengal-sengal. Pada akhirnya, mereka berdua sepakat untuk mencari tempat tinggal baru, meskipun harus mengorbankan biaya sewa yang sudah dibayarkan di muka. Ketika mereka membereskan barang-barang mereka di hari kepindahan, mereka menemukan coretan aneh di dinding belakang lemari. Sebuah nama yang tidak mereka kenal, ditulis dengan huruf besar dan berwarna merah pudar. Mereka tidak pernah tahu siapa pemilik nama itu. Tapi kejadian tersebut semakin memperkuat keyakinan mereka untuk tidak pernah kembali ke tempat itu. Meskipun telah pindah, bayang-bayang kejadian itu terus menghantui mereka. Dika sering mendapati dirinya terbangun di tengah malam, merasa ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Meskipun saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Rina, di sisi lain, mulai menghindari ruangan-ruangan yang gelap. Ia merasa bahwa kegelapan membawa energi yang tidak menyenangkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamati setiap gerakannya. Mereka berdua berusaha untuk melupakan kejadian itu, namun terkadang, ketika mereka duduk bersama dan berbicara tentang masa lalu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membahas pengalaman horor yang pernah mereka alami. Bagi mereka, itu adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Pada bagian lain, ada pengalaman dari Nisa, yang tinggal di sebuah rumah tua selama magang. Rumah itu memiliki desain zaman Belanda dengan barang-barang antik yang tersebar di seluruh ruangan. Suatu hari, ketika ia dan temannya sedang menonton TV di lantai bawah, Nisa menemukan sebuah album foto yang berisi gambar-gambar jenazah. Ia langsung merasa ngeri dan lari ke lantai atas. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi, seperti kain yang tiba-tiba terbang sendiri dan keran air yang hidup tanpa disentuh. Bahkan, mereka merasa diawasi setiap kali melewati ruang TV tersebut. Semakin hari, intensitas gangguan ini semakin meningkat hingga membuat suasana di rumah itu semakin tidak nyaman. Pada malam-malam tertentu,
Suara langkah kaki terdengar begitu jelas dari ruang tamu meskipun tak ada siapapun di sana. Ada juga suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, meski semua jendela dan pintu dalam kondisi terkunci rapat. Nisa dan temannya mencoba mengabaikan fenomena-fenomena ini. Namun rasa penasaran mereka akhirnya membawa mereka pada sebuah penemuan yang lebih mencekam. Saat membersihkan salah satu lemari tua di sudut ruangan, mereka menemukan sekotak surat-surat kuno yang ternyata merupakan catatan harian pemilik rumah sebelumnya. Dalam surat-surat itu, terungkap bahwa pemilik rumah dulu pernah menjadi saksi bisu dari tragedi keluarga yang memilukan, termasuk kematian mendadak salah satu anggota keluarga yang diakini meninggal secara misterius. Penemuan ini membuat Nisa dan temannya semakin yakin bahwa rumah itu menyimpan rahasia kelam yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, alih-alih memilih untuk melarikan diri, mereka justru mulai mencari cara untuk mengusir energi negatif yang menghantui rumah itu. Meskipun mereka tahu risiko yang harus dihadapi bisa jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ada juga cerita dari Bella, seorang gadis muda yang tinggal sendirian di sebuah kosan sederhana di pinggiran kota. Suatu siang yang terik, saat ia sedang mencuci piring di dapur kecilnya, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat itu, ia tengah mendengarkan lagu favoritnya melalui earphone, dan tanpa sadar ia mulai bersenandung mengikuti irama. Namun, ketika ia berhenti bernyanyi untuk berkonsentrasi membilas piring, suara lembut seorang anak perempuan tiba-tiba melanjutkan bagian lagu yang biasa ia nyanyikan. Awalnya, Bella berpikir itu hanya imajinasinya atau mungkin tetangga yang kebetulan memutar lagu yang sama. Namun, ketika ia melepas earphone dan memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, suara itu masih terdengar jelas, bahkan lebih dekat daripada sebelumnya. Meskipun merinding, ia mencoba menenangkan diri dengan beralasan bahwa masih siang hari dan tidak ada hal buruk yang bisa terjadi. Namun, setelah kejadian itu, ia mulai merasa ada kehadiran tak kasat mata yang selalu mengamati gerak-geriknya, terutama saat ia sedang melakukan aktivitas rutin seperti mencuci piring atau menyapu lantai. Di sisi lain, ada kisah Farah, seorang wanita muda yang baru saja menikah dan harus tinggal di kosan suaminya setelah pernikahan mereka. Karena kesibukan pekerjaan, mereka jarang berada di kosan kecuali untuk tidur dan mandi. Namun, segalanya mulai berubah ketika suaminya harus dinas keluar kota selama beberapa bulan. Pintu kamar mandi yang semi-transparan seringkali terbuka sendiri meski Farah yakin telah menutupnya dengan rapat. Awalnya, ia mengabaikan hal tersebut sebagai angin atau kesalahannya sendiri. Namun, pada suatu malam yang sunyi, ia melihat bayangan kepala seseorang di balik pintu kaca kamar mandi. Bayangan itu memiliki mata merah menyala yang tampak menusuk jiwanya. Ketakutan luar biasa menyelimuti Farah hingga ia langsung memejamkan mata dan berdoa dengan keras. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah menghilang. Namun suara gemericik air dari keran yang sebelumnya mati membuatnya semakin panik. Malam itu, ia duduk di tepi tempat tidur tanpa berani memejamkan mata, khawatir akan ada kejadian lain yang lebih mengerikan. Keesokan harinya, Farah mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang dialaminya. Ia bertanya kepada pemilik kos dan penghuni lain, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban memuaskan. Beberapa penghuni lama hanya memberi nasihat agar ia lebih berhati-hati dan tidak tinggal sendirian terlalu lama. Namun, bukannya mereda, kejadian aneh itu semakin intens. Suatu malam, saat ia sedang tertidur pulas, selimutnya tiba-tiba ditarik dengan kuat hingga tubuhnya terlempar ke sisi kiri kasur. Dengan napas tersengal-sengal, ia melihat bayangan itu lagi, kali ini lebih jelas. Kepala itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi putih yang kontras dengan matanya yang merah menyala. Tak kuat menahan ketakutan, Farah akhirnya pingsan. Ketika ia tersadar keesokan paginya, ia langsung menghubungi suaminya dan meminta untuk pindah ke kontrakan yang lebih aman. Sejak saat itu,
Ia tidak pernah mau tinggal di tempat dengan pintu kamar mandi semi-transparan. Bahkan, ia memelihara seekor kucing untuk menemani setiap langkahnya di malam hari, meski bayangan kejadian mengerikan itu masih sering menghantuinya dalam mimpi. Meski berusaha melupakan, pengalaman tersebut meninggalkan bekas mendalam pada Farah. Ia menjadi lebih waspada dan cenderung menghindari tempat-tempat yang menurutnya memiliki aura aneh. Sementara itu, Bella, yang juga mengalami kejadian serupa, mulai mempertanyakan apakah ada hubungan antara lagu yang sering ia nyanyikan dengan kehadiran suara misterius itu. Ia mencoba mencari tahu tentang sejarah kosan tempat ia tinggal, namun tidak menemukan informasi yang signifikan. Namun, satu hal yang pasti, kedua wanita ini belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, dan terkadang, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mendengarkan insting mereka sendiri. Cerita-cerita ini tidak hanya menunjukkan pengalaman horor para penghuni kos, tetapi juga menggambarkan bagaimana mereka berusaha menghadapi ketakutan mereka masing-masing. Setiap karakter memiliki cara unik untuk mengatasi situasi tersebut, mulai dari membaca doa, meminta bantuan teman, hingga akhirnya memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Namun, di balik semua upaya itu, ada pertanyaan besar yang terus menggelayuti pikiran. Apakah fenomena-fenomena ini benar-benar supranatural, ataukah ada penjelasan ilmiah di baliknya? Beberapa orang percaya bahwa gangguan-gangguan tersebut mungkin disebabkan oleh energi residu, jejak aktivitas manusia yang tertinggal di suatu tempat setelah peristiwa penting terjadi. Misalnya, lokasi-lokasi seperti rumah tua, terowongan angker, atau gedung bersejarah seringkali dikaitkan dengan kejadian-kejadian misterius karena sisa-sisa energi dari masa lalu masih terperangkap di sana. Namun, teori ini pun belum bisa sepenuhnya menjelaskan mengapa beberapa individu dapat melihat atau merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata, sementara yang lain sama sekali tidak menyadarinya. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan emosional seseorang. Stres, rasa kesepian, atau bahkan sugesti kuat dari cerita-cerita horor yang pernah didengar bisa menciptakan ilusi atau halusinasi yang tampak begitu nyata. Misalnya, seorang individu yang tinggal sendirian di tempat baru mungkin lebih rentan mengalami ketegangan mental, sehingga suara-suara biasa seperti deritan pintu atau gemerisik daun tiba-tiba terdengar seperti langkah kaki atau bisikan misterius. Meskipun demikian, sulit untuk sepenuhnya mengabaikan kemungkinan adanya dimensi lain yang belum bisa dijangkau oleh pemahaman manusia. Pertanyaan ini tetap menjadi misteri yang mengundang rasa penasaran bagi siapa saja yang mendengarnya, dan terkadang, jawaban atas fenomena tersebut justru lebih menyeramkan daripada yang dibayangkan. Ketidakpastian inilah yang membuat pengalaman-pengalaman horor semakin menarik untuk dijelajahi, baik melalui cerita lisan maupun eksplorasi lebih dalam tentang dunia yang tak terlihat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.